I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semua. Hai. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang hukum dagang. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Clara Junita Da Costa sebagai host dan teman saya Irma Darmita Kose. Saya Adi Matlianto Manase. Saya Amelia Benum. Saya Natalia Florence Anuid. Saya Maria Frederica Asrianti Lipat Ola. Saya Jonathan Jeremy Kase. dan kita berbicara tentang hukum dagang. Tentu saja akan berkaitan dengan yang pertama pekerjaan, perusahaan, surat-surat berharga dan kepailitan. Mungkin teman John bisa menjelaskan kepada kita tentang apa sih itu pekerjaan? Baik, jadi menurut saya itu pekerjaan merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Wah, mungkin itu pengertian dari pekerjaan. Selanjutnya pengertian dari perusahaan. Mungkin teman Ando bisa menjelaskan untuk kita semua. Baik, jadi pengertian perusahaan itu adalah sebuah organisasi atau kelompok-kelompok yang dimana melakukan aktivitas ekonomi seperti menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dalam hal ini seperti pengeluaran mereka lebih sedikit daripada pendapatan mereka. Wah, ternyata itu pengertian dari perusahaan. Selanjutnya mungkin teman Fia bisa menyebutkan tentang unsur-unsur perusahaan. Baik, jadi dalam perusahaan terdapat beberapa unsur. Yang pertama bentuk usaha, yang kedua kegiatan dalam bidang perekonomian, yang ketiga terus menerus, yang keempat bersifat tetap, yang kelima terang-terangan, yang keenam keuntungan, dan yang terakhir itu pembukuan. Mungkin dari teman Natalia bisa menjelaskan tentang bentuk usaha. Jadi bentuk usaha itu ada 2, yang pertama berbadan hukum dan yang kedua tidak berbadan hukum. Jadi bentuk usaha yang berbadan hukum itu merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti manusia pribadi. Sedangkan perusahaan bukan berbadan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama. Mungkin teman Fanti juga bisa menjelaskan tentang kegiatan dalam bidang perekonomian, terus menerus dan bersifat tetap. Oke, jadi kegiatan dalam bidang perekonomian itu meliputi kegiatan perindustrian, kegiatan perdagangan, dan juga kegiatan perjasaan. Selanjutnya unsur terus menerus itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dalam sebuah perusahaan itu dilakukan secara terus menerus karena dianggap sebagai mata pencarian utama. Dan berikutnya unsur bersifat tetap, artinya kegiatan dalam bidang perekonomian itu bersifat tetap dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang terang-terangan, keuntungan dan atau laba, dan yang terakhir tentang pembukuan. Terang-terangan artinya ditunjukkan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, dan diakui dan dibenarkan oleh pemerintah. Yang kedua tentang keuntungan atau laba. Istilah keuntungan atau laba dalam istilah ekonomi menunjukkan nilai lebih atau hasil yang diperoleh dari modal diusahakan melebihi modal yang awalnya ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir tentang pembukuan. Menurut ketentuan pasal 8 ayat 1 tentang dokumen perusahaan ditetapkan, setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksudkan. Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal, dan transaksi lainnya. Mungkin dari teman Irma juga dapat menyebutkan dan menjelaskan tentang dokumen-dokumen perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas
di kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Jenis-jenis dokumen yaitu yang ada dua, yaitu dokumen keuangan yang di dalamnya terdapat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan. Yang kedua adalah dokumen perusahaan lain, contohnya surat tanda daftar perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang surat-surat berharga. Mungkin teman Fanti bisa menjelaskan kepada kita tentang pengertian dari surat berharga itu. Jadi surat berharga atau yang sering disebut dengan commercial paper atau major payable instruments adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya dan mempunyai nilai uang dan juga dilindungi oleh hukum dan digunakan untuk melakukan kepentingan transaksi, misalnya transaksi dalam perdagangan, pembayaran ataupun penagihan hutang. Baik, setelah kita mengetahui tentang apa itu surat berharga, terdapat dua jenis contoh surat berharga, yaitu yang pertama, surat berharga dalam KUH Dagang dan juga surat berharga di luar KUH Dagang. Teman Via akan menjelaskan tentang contoh pertama dari surat berharga dalam KUH Dagang. Baik, untuk contoh surat berharga dalam KUHD yang pertama, surat wesel, yang dimana surat wesel merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh kreditur untuk ditujukan kepada penerima agar segera membayarkan sejumlah nominal dalam waktu tertentu yang telah ditentukan dalam surat wesel. Wesel sendiri terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama, wesel yang diterbitkan untuk penerbit sendiri. Yang kedua, wesel yang diterbitkan kepada penerbit. Yang ketiga, wesel yang diterbitkan atas tanggung jawab pihak ketiga. Yang keempat, wesel domisili. Yang kelima, wesel domisili dalam blanko. Baik, selanjutnya teman Erma akan menjelaskan contoh kedua surat berharga dalam KUHD. Baik, contoh kedua yaitu cek. Cek adalah suatu surat berharga yang di dalamnya memuat kata cek yang bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa syarat kepada bantir untuk membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak pemegang atau pembawanya. Adapun jenis-jenis cek yaitu yang pertama, cek biasa, yang kedua, cek atas pengganti, yang ketiga, cek atas nama penerbit, yang keempat adalah cek untuk perhitungan, yang kelima, cek inkaso, yang keenam, cek berdomisili, yang ketujuh, cek bersilang, cek silang, yang kedelapan, cek untuk perhitungan, dan yang terakhir adalah cek perjalanan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh surat berharga dalam KUHD, yaitu surat sanggup, di mana surat sanggup merupakan sebuah kontrak yang berisikan janji dari satu pihak, yang dimana pihak ini adalah pembayar dan pihak yang lain adalah pihak yang dibayar. Kewajiban ini dapat timbul dari adanya sebuah perjanjian dan kewajiban pelunasan utang dari satu pihak kepada pihak yang lainnya, dan surat sanggup ini juga mempunyai jatuh tempo yang umumnya kurang dari 1 tahun, sehingga dianggap sebagai instrumen investasi jangka pendek. Baik, selanjutnya teman Natalia akan menjelaskan tentang kwitansi, saham, dan juga delivery order. Jadi, kwitansi dan promis. Kwitansi adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk mencatat penerimaan pembayaran, sedangkan promis atau janji mengacu pada komitmen atau perjanjian berupa perjanjian pembayaran. Saham sendiri adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, sedangkan delivery order atau surat jalan adalah dokumen yang dibutuhkan sebagai perintah untuk pengiriman barang. Baik, selanjutnya teman Jonathan akan menjelaskan tentang kononsemen. Kononsemen adalah sebuah dokumen resmi yang berisi informasi tentang barang dan kargo yang biasanya diangkut oleh kapal laut atau pesawat.
Biasanya konsumen ini dibuat oleh pengirim barang, lalu diberikan kepada penerima barang sebagai bukti atas kepemilikan barang yang akan dikirim tersebut. Fungsi dari konsumen adalah sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional karena di dalamnya terdapat nilai harga dan cara-cara pengirim barang. Selain itu, konsumen juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pemeriksaan dan pengecekan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dengan adanya konsumen ini, pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman barang tersebut dapat dengan jelas mengetahui informasi mengenai barang tersebut, sehingga mereka dapat memastikan barang tersebut dapat sampai ke tujuannya dengan aman dan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Baik, setelah kita mengetahui contoh dari surat berharga dalam KUH Dagang, maka selanjutnya kita akan membahas tentang contoh surat berharga di luar KUH Dagang yang akan dijelaskan oleh teman Ando. Baik, saya akan menjelaskan surat berharga di luar KUHD. Terdapat dua surat berharga yang di luar dari KUHD. Yang pertama, biliet giro. Biliet giro adalah cara yang sering digunakan dalam dunia bisnis dan keuangan yang dilakukan untuk memberikan bukti tertulis pembayaran dari bank atau lembaga keuangan untuk memastikan pembayaran tertunda tersebut dapat dijamin. Sedangkan tentang surat utang negara, cara pemerintah untuk meminjam dari investor atau lembaga keuangan lain dengan tujuan minimalisir penggunaan pendapatan dari pajak tersebut. Baik, setelah kita mendengarkan contoh dari surat berharga baik di dalam KUHD maupun di luar KUHD, berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang unsur-unsur dari surat berharga, dan unsur pertama akan dijelaskan oleh teman Erma. Baik, terdapat unsur-unsur surat berharga, yaitu yang pertama, unsur pertama. Surat yang berharga adalah sebagai bukti tuntutan utang. Persoalan ini sama saja dengan unsur pertama pada surat berharga, yakni surat yang membuktikan adanya hak menuntut hutang kepada debitur atau penandatangan akta. Tetapi hak menuntut hutang kepada debitur tersebut tidak senyawa dengan akta. Artinya, bila akta hilang atau musnah, maka hak menuntut tidak turut musnah. Adanya hak menuntut utang masih bisa dibuktikan dengan alat pembuktian lain, seperti saksi, pengakuan debitur, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya unsur kedua akan dijelaskan oleh teman Pia. Baik, untuk unsur yang kedua yaitu surat berharga yang sukar diperjualbelikan. Kalau surat berharga mempunyai sifat yang mudah diperjualbelikan karena akta itu dibuat dengan bentuk kepada pembawa atau kepada pengganti. Sedangkan sebaliknya pada surat yang berharga mempunyai sifat sukar diperjualbelikan karena sengaja dibuat dalam bentuk mempunyai akibat hukum sukar diperjualbelikan. Baik, setelah tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang surat-surat berharga, selanjutnya kita akan mendengar penjelasan tentang kepailitan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kepailitan. Kepailitan berasal dari kata pailit yang berarti pemecatan atau pemotongan pembayaran utang. Menurut R. Sukardono, dalam bukunya Hukum Dagang Jilid 1 menyatakan bahwa kepailitan adalah penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga balai harta peninggalannya yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan budel dari orang yang pailit. Selanjutnya, teman Ando akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum kepailitan. Baik, terdapat berbagai sumber hukum kepailitan di Indonesia. Yang pertama, KUH Perdata pasal 1131 sampai 1134. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan. Yang ketiga,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahitan penundaan kewajiban pembayaran utang. Baik, selanjutnya teman Jonathan akan menjelaskan tentang asas-asas kepailitan. Baik, jadi asas-asas kepailitan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini ada untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dan juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beretikat baik. Yang kedua, asas kelangsungan usaha. Asas ini memungkinkan bagi perusahaan debitur yang prospektif untuk tetap menjalankan atau meneruskan usahanya. Baik, yang ketiga itu asas keadilan. Asas ini ada untuk mencegah terjadinya kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya. Yang keempat itu asas integrasi. Asas ini mengandung arti bahwa sistem hukum formil dan materialnya dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan suatu ketentuan yang utuh dari sumber hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Baik, selanjutnya teman Erma akan menjelaskan tentang syarat-syarat kepailitan. Baik, saya akan menjelaskan tentang syarat kepailitan. Mengenai syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang dimana dapat disimpulkan bahwa yang pertama, setidaknya debitur mempunyai lebih dari satu utang. Yang kedua, debitur tidak melunasi sedikitnya satu utang. Dan yang ketiga, utang yang tidak dibayar lunas sudah jatuh tempo. Baik, selanjutnya teman Fanti dan teman Natalia akan menjelaskan tentang siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pailit. Dan yang pertama, kesempatan kepada teman Fanti untuk menjelaskan. Jadi, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit yang pertama adalah debitor. Jadi, debitor ini adalah orang yang mempunyai utang. Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila ia mempunyai 2 atau lebih kreditor dan dia tidak sanggup membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo tersebut. Yang kedua adalah kreditor. Jadi, kreditor ini adalah orang yang meminjamkan utangnya kepada debitor. Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit apabila dalam beberapa kasus debitor ini merugikan kepentingan-kepentingan dari kreditor. Pihak ketiga yang dapat mengajukan permohonan pailit ialah kejaksaan. Pada pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang permohonan pailit untuk kepentingan umum dikatakan bahwa kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan untuk kepentingan umum apabila yang pertama, debitor mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dan yang kedua, tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Baik, selanjutnya teman Natalia akan melanjutkan dan menjelaskan tentang siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pailit. Baik, pihak berikut yang dapat melakukan permohonan pailit adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat melakukan permohonan pailit apabila debiturnya adalah bank. Yang berikut, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK dapat melakukan permohonan pailit apabila debitor adalah perusahaan bursa efek. Yang berikut, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dapat melakukan permohonan pailit apabila debiturnya adalah BUMN di bidang kepentingan publik, perusahaan dana pensiun, asuransi, dan rea asuransi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dan selanjutnya dan juga yang terakhir adalah penundaan kewajiban pembayaran hutang yang akan dijelaskan oleh teman Via. Baik, untuk penundaan kewajiban pembayaran hutang pada hakikatnya berbeda dengan kepailitan, di mana penundaan yang dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan ketika debitor tidak mampu membayar hutangnya dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan. PKPU tidak dimaksudkan kepada debitor saja, tetapi juga kepada kepentingan kreditor. PKPU bertujuan untuk menjaga jangan sampai editor yang karena pada suatu keadaan dinyatakan pailit, namun jika debitor diberikan waktu lebih lama untuk kemungkinan baginya melunasi utang-utang,
karena dengan diberikan waktu diharapkan debitur mampu mereorganisasi usaha dan melanjutkan usahanya, dan dengan demikian dapat melunasi hutang-hutangnya. Untuk mengakhiri video ini, dari kelompok kami punya satu pantun loh. Apaan tuh? Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Bye.